Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada Allah berupa kesehatan, kesempatan, sehingga nikmat hidayah pun masih diberikan Allah, masih tercurah di dalam hati kita dan masih merasa terpanggil untuk belajar tentang akidah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Anandaku semua kelas 12 SMA Abdul Rabb Islamic School khususnya yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam walaupun dalam keadaan jarak terbentang jauh di antara kita, namun tidak menjadi penghalang dikarenakan kita menggunakan teknologi yang memudahkan kita untuk tetap belajar, dan insya Allah kita tetap mengharapkan ridha Allah dan semoga Allah pun meridai kita. Anandaku kelas 12 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita belajar tentang meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Sebagaimana sebelumnya, sebelum kita memulai pembelajaran telah dijelaskan bahwasanya pendidikan agama Islam itu terbagi ke beberapa aspek. Yang pertama ada aspek fikih, ada juga aspek sejarah, ada juga aspek Quran hadis, ada juga aspek akhlak, ada juga aspek akidah. Maka pada bab ini kita belajar pada aspek akidah, yaitu belajar tentang qada dan qadar. Baiklah anandaku yang dirahmati oleh Allah, semoga antum masih bisa menyimak. Di sini Ustaz akan menjelaskan apa sih yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama adalah peta konsepnya Ustaz sudah tayangkan. Yang pertama tujuan kita belajar di sini adalah mengetahui hakikat qada dan qadar. Untuk pertemuan pertama ini yang akan Ustaz tanamkan kepada antum semua adalah bagaimana hakikat qada dan qadar. Apa sih sebenarnya qada dan qadar Allah itu? Atau apa sih bedanya antara qada dan qadar? Karena banyak orang mengartikan qada dan qadar itu sama. Ada juga orang yang mengartikan bahwasanya qada dan qadar itu adalah sama dengan takdir, berbagai macam versi. Namun pada kali ini Ustaz akan menjelaskan dan insyaallah Ustaz akan dudukkan kembali pengertian qada dan qadar. Setelah itu akan kita kaitkan dengan kehidupan kita. Baiklah nandaku, sebelum kita menganalisa gambar ini dan gambar berikut juga dan gambar selanjutnya, Ustaz terlebih dahulu akan menerangkan kepada antum apa itu qada, apa itu qadar. Qada adalah ketetapan Allah dari zaman azali. Zaman azali itu adalah zaman di mana kita belum terlahir ke dunia ini. Telah ditetapkan Allah. Apa saja yang telah ditetapkan Allah, termasuk rezeki kita, termasuk jodoh kita, termasuk maut kita, termasuk ada dalam hadis Nabi, termasuk juga kepada di mana kita matinya, ajal kita. Itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian qadar, kapan terjadinya ketetapan Allah yang telah ditetapkan dari zaman dahulu itu, sebelum kita lahir ke dunia ini, kapan terjadinya, itulah yang disebut dengan qadar. Satu perbedaan. Yang kedua, qada ini bersifat ketetapan sepihak dari Allah. Sementara kalau qadar adalah ketetapan yang bersifat masih ada, berawal dari sebuah pilihan. Contohnya kepada kita semua, kita
dilahirkan sebagai orang Indonesia. Kita dilahirkan sebagai orang Indonesia. Itu merupakan ketetapan dari Allah. Ketetapan itu bersifat qada, sepihak. Apakah antum semua pernah berpikir ataupun meminta kepada Allah, ya Allah, aku dilahirkan inginnya jadi orang Afrika? Tidak. Aku ingin dilahirkan menjadi orang Indonesia? Tidak. Tidak ada satupun kita yang meminta kepada Allah menjadi orang Indonesia. Tapi Allah tetapkan kita menjadi orang Indonesia. Ketetapan itu sepihak. Hanya Allah yang menentukan itu dari dahulu, zaman dahulu sebelum kita ada. Maka ketetapan Allah yang bersifat sepihak itu disebut dengan qada. Lalu kemudian di mana letaknya? Di mana letak qadarnya? Lalu kemudian kita dilahirkan di Indonesia, itulah yang disebut dengan qadar. Ketika kita lahir di Indonesia, itu disebut dengan qadar. Qadanya kita dilahirkan sebagai orang Indonesia, qadarnya kita dilahirkan di tempatnya di Indonesia, itu yang disebut dengan qadar. Baiklah anandaku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada perbedaan yang kedua, ketetapan Allah yang sepihak disebut dengan qada, dan ketetapan Allah yang berawal dari sebuah pilihan, maka itu disebut dengan qada. Maka jika digabungkan pengertian antara kedua ini, beriman kepada qada dan qadar berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Maka kesimpulannya, tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun di antara kita yang luput dari qada dan qadar Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari qada dan qadar Allah. Kenapa? Karena Allah yang telah menentukan nasib kita, dan kita akan mendatangkan ataupun menghampiri nasib itu juga. Anandaku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dalil qada dan qadar ada juga di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 13. Lalu kemudian sebelum kita masuk ke sana, kita akan kaitkan qada dan qadar ini dengan gambar-gambar yang telah Ustaz sajikan sebelumnya. Baiklah, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah menunjukkan bahwa seseorang meminta-minta, malas bekerja, mengemis. Gambar 21, malas bekerja, mengemis. Apa yang Anda pikirkan terkait gambar berikut? Jika kita analisa gambar ini, kenapa dia meminta-minta? Karena dia merasa kekurangan. Kekurangan apakah dia? Kekurangan rezeki. Bukankah kita tadi belajar ketika di awal-awal bahwasanya yang ditentukan Allah semenjak zaman azali itu adalah rezeki. Sudah ditentukan Allah jadi kaya atau tidak. Maut, mati kapan sudah ditentukan oleh Allah. Jodoh kita siapa? Sudah ditentukan Allah dari awal. Lalu kemudian kenapa mesti kita kaitkan pelajaran ini? Ternyata yang bisa kita kaitkan di sini adalah bagaimana pendapat Anda? Apakah dia menjadi peminta-minta ini adalah pilihan Allah, keputusan sepihak dari Allah, atau ini termasuk qadar, keputusan yang berawal dari sebuah pilihan? Baik, anandaku yang dirahmati Allah, perhatikan gambar ini. Allah telah menentukan rezeki dari seorang lelaki ini. Andai kita buat contoh 10 juta rezeki dia untuk tahun ini, Allah sudah tentukan. Itu disebut qada dari Allah. Tetapi ketika dia menjemput uang 10 juta itu, bagaimanakah caranya? Apakah dia mesti mengemis? Apakah dia mesti menipu orang? Apakah dia mesti bekerja dari hal yang halal? Apakah dia mesti berdagang dan sebagainya? Itu adalah pilihan. Lalu kemudian apa yang bisa kita analisa dari gambar ini? Ternyata jangan salahkan Allah ketika kita mengemis. Allah hanya memberikan kita rezeki. Allah memberikan kita rezeki. Lalu kemudian bagaimana cara kita menjemput rezeki? Itu adalah pilihan kita. Lalu bagaimana Ustaz? Apakah posisi seperti ini tidak ada sama sekali untuk dijadikan sebuah kodok, kategori kodok?
Bisa saja kalaulah semua usaha sudah kita laksanakan, kita menghindar dari mengemis, kita menghindar dari meminta kepada orang lain, pada akhirnya kita tetap meminta, jatuhnya tetap meminta-minta, maka itu termasuk qada. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah usaha itu sudah dilakukan atau hanya usaha pertama sebagai pengemis dan itu diteruskan selanjutnya? Maka dari itu anandaku, rezeki telah diberikan Allah kepada kita, itulah namanya qada. Tapi bagaimana cara kita menjemput rezeki, itu adalah qadar kita. Lalu kemudian kapan terjadinya? Kemarin tadi kita buat contoh 10 juta diberikan Allah dalam 1 tahun ini. Kapankah 10 juta itu didapatkan? Kapankah waktunya? Itu termasuk qada. Dari segi waktu kapan dapatnya? Kalau qada sudah ditentukan sebelum kita lahir, qadar setelah lahir akan diberikan dan kemudian kita akan mendapatkan di waktu itu disebut qadar. Lalu kemudian ditentukan rezekinya sekian, bagaimana cara menentukannya, bagaimana cara mendapatkannya, itu termasuk qadar. Maka kemudian silahkan analisa apakah ini sudah menjadi qada Allah atau memang sebuah pilihan dari seorang laki-laki ini. Lalu kemudian amati lagi gambar berikut ini. Di sini menggambarkan ada sebuah gedung mewah. Lalu kemudian di seberangnya lagi ada rumah kumuh. Merupakan sebuah perbedaan antara kesuksesan seseorang dengan kegagalan seseorang. Menggambarkan seseorang yang kaya, bisa juga menggambarkan dengan sebagian orang yang miskin. Nah, sama halnya seperti gambar di atas tadi. Lalu kemudian masih ingatkah kita dengan kisah Nabi Musa? Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh bala tentara Fir'aun dan pasukannya, lalu kemudian Nabi Musa berada di sudut laut dan tidak ada lagi tempat untuk berlari. Tapi ingatkah kisah itu? Nabi Muhammad tetap selamat. Sebelum mereka selamat, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Apakah dia pasrah saja? Padahal ditakdirkan Allah Nabi Musa akan selamat. Padahal waktu itu inna lamudrakun, jamaah Nabi Musa, pengikut Nabi Musa pada panik dan mengatakan kita akan ditangkap oleh Fir'aun. Tapi Nabi Musa mengatakan inna ma'i rabbi sayahdin, Allah akan berikan saya petunjuk. Nabi Musa yakin. Lalu kemudian menjemput selamat itu, apakah Nabi Musa hanya berdiam diri saja? Tidak, ternyata Nabi Musa melemparkan tongkatnya ke dalam laut dan laut itu pun terbelah, mereka pun lewat dari laut tersebut dan selamat sampai ke penghujung. Baiklah anandaku sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk apa kita analisa gambar ini? Gambar yang pertama tadi gambar tentang mengemis, gambar yang kedua tentang satu buah perbandingan antara gedung mewah dan gedung kumuh ataupun rumah kumuh, menandakan kesuksesan dan kegagalan, kemiskinan dan kekayaan. Lalu kemudian di sini ada kisah Nabi Musa alaihissalam yang dikejar oleh bala tentara Fir'aun. Nah, apa kaitannya yang bisa kita kaitkan dengan qada dan qadar? Ternyata walaupun sudah ditetapkan Allah seseorang itu selamat atau tidak, kaya atau tidak, miskin atau tidak, sukses atau tidak, ternyata ada qada Allah di sana. Lalu kemudian yang menentukan itu, menjemput qada Allah itu adalah takdir. Ketika sebelum takdir itu datang, sebelum takdir masanya takdir itu kita jemput, kaya atau tidaknya, ternyata di dalamnya ada nilai ikhtiar, usaha yang mesti kita lakukan untuk menjemput ketetapan Allah yang dari awal tadi. Maka anandaku sekalian yang dirahmati Allah, itulah mungkin pengertian dari qada dan qadar secara sederhana, dan mungkin jika tidak dipahami boleh di kolom komentar dan berikan pertanyaannya, insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Baiklah, di sini dalil Al-Qur'an tentang qada dan qadar. Yang perlu kita baris bawahi adalah
kalimat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya Allah tak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubahnya sendiri. Nah, di sini ayat ini lebih mengarah kepada qadar. Artinya jikalau kita ingin menjadi orang yang lebih baik, yughayyiru ma bi aqaumin, Allah tak akan merubah nasib itu kecuali kita sendiri yang merubah diri kita yang menjadi baik. Ternyata kita hidup di dunia ini dikodokkan Allah, ditetapkan Allah saya sebagai laki-laki. Lalu kemudian setelah saya dilahirkan, apakah saya menjadi laki-laki yang baik atau tidak? Itu adalah sebuah pilihan. Lalu kemudian sikap saya seperti apa? Kalau saya ingin jadi orang yang baik, maka berusaha jadi orang baik. Lalu kemudian Allah pun akan membuat kita lebih baik. Tetapi kalau saya tidak mau jadi orang baik, saya menjadi orang yang jahat, Allah pun mudahkan kita untuk berbuat kejahatan. Innallaha yughayyiru ma biqaumin la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya apa? Ternyata di sini perlu nilai ikhtiar yang kuat untuk menjemput takdir kita yang lebih baik lagi. Sama halnya dengan mencari jodoh. Allah tetapkan jodoh kita adalah seorang perempuan yang baik. Namun pada kenyataannya kehidupan kita tidak menjadi orang yang baik. Pada akhirnya ya Allah jodohkan kita dengan orang yang tidak baik. Maka itu dari saudaraku yang dimuliakan Allah, anandaku sekalian yang dirahmati Allah, bahwasanya ada hal-hal yang tidak bisa dilupakan, ada hal-hal yang tidak bisa diganggu gugat tentang keputusan Allah, yaitu tentang ajal dan rezeki kita. Tapi pada aspek yang lain seperti jodoh, insya Allah akan bisa berubah jika kita merubahnya dari segi ayat yang kita bacakan tadi. Lalu kemudian dalam hadis Nabi pun diceritakan bahwasanya yang ditetapkan di dalam perut kita sejak zaman azali, di dalam perut ibu kita sejak zaman azali itu adalah yang pertama tentang rezekinya, tentang ajalnya dan perbuatannya. Maka yang tiga aspek ini, rezeki, ajal, amal perbuatan, baik buruk atau sengsara atau bahagia, ini adalah ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Adapun hal-hal lain seperti jodoh itu masih bisa kita menyesuaikan diri. Jika kita menjadikan jodoh kita adalah orang yang baik, maka berusahalah menjadi orang yang baik. Dan begitu untuk selanjutnya. Jika ada khilaf salah dalam penyampaian ini, Ustaz mohon maaf. Jika ada komentar dan kritikan, Ustaz menerima di kolom komentar. Dan jika ada pertanyaan juga di kolom komentar. Dan insya Allah semoga bermanfaat. Dan silakan bagi antum menganalisa gambar di 3 di atas yang telah kita jelaskan tadi. Silakan dianalisa gambar tersebut, jabarkan lebih luas lagi di luar dari keterangan Ustaz tadi, dan silakan dikirim nanti melalui email Ustaz. Baiklah, sekian dari Ustaz. Kita tutup majelis hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.